Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Ransani dengan NPM 21110111092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai buku manajemen strategik dari bab 1 sampai bab 11. Yang pertama adalah daftar isi. Terdapat 11 bab pada presentasi kali ini. Bab yang pertama adalah The Nature of Strategic Management. Bab 2 yaitu Business Vision and Mission. Bab 3 The External Assessment. Bab 4 The Internal Assessment. Bab 5 Strategies in Action. Bab 6 Strategi Analysis and Choice. Bab 7 Implementing Strategies, Management and Operation Issues. Bab 8 Implementing Strategies, Marketing, Finance, or Accounting, R&D, and MES Issue. Bab 9 Strategi Review, Evaluation, and Control. Bab 10 Business Ethics, Social Responsibility, and Environmental Sustainability. Dan yang terakhir bab 11 Global and International Issue. Masuk ke bab pertama yaitu The Nature of Strategic Management. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Proses ini mencakup 3 tahap utama, yaitu formulasi strategi. Di dalam formulasi strategi ini ada menentukan misi, tujuan jangka panjang, strategi, dan juga kebijakan. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah implementasi strategi, di mana pada implementasi strategi ini kita mengalokasikan sumber daya, membentuk struktur organisasi, dan juga memotivasi karyawan. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi strategi, di mana pada tahap evaluasi strategi ini kita menilai kinerja, mengkaji ulang faktor internal dan eksternal, serta mengambil tindakan korektif. Tujuan utama dari manajemen strategi sendiri adalah untuk mencapai dan juga mempertahankan keunggulan bersaing, di mana pendekatan ini menggabungkan aspek seni dan juga sains, serta menekankan pentingnya berpikir jangka panjang, proaktif, dan juga analitis. Selanjutnya, bab 2, membahas mengenai business vision and mission. Visi adalah pandangan jangka panjang yang menginspirasi dan juga menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Di sisi lain, misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan juga menyatakan tujuan utama serta nilai-nilai yang dianut. Pernyataan misi yang baik harus mencakup 9 komponen penting. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, program jasa. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, perhatian terhadap kelangsungan hidup. Yang keenam, filosofi. Selanjutnya adalah konsep diri. Yang kedelapan, perhatian terhadap citra publik. Dan yang terakhir adalah perhatian terhadap karyawan. Pernyataan visi dan misi bukan sekedar formalitas, melainkan alat strategis yang membimbing seluruh kegiatan organisasi dan menjadi dasar dalam proses formulasi strategi. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu The External Assessment. Pada bab ini membahas pentingnya menilai lingkungan eksternal perusahaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal jauh, yang mencakup ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, hukum, dan lingkungan alam, serta yang kedua adalah lingkungan industri, yang mencakup persaingan, pemasok, pelanggan, produk pengganti, dan juga ancaman pendatang baru. Alat utama yang digunakan adalah PESTEL, analisis, dan juga Porter Vice Force Model. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan juga ancaman eksternal yang akan mempengaruhi strategis perusahaan. Pemahaman terhadap lingkungan eksternal sangat penting agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dan juga memanfaatkan perubahan sebagai peluang. Masuk ke bab selanjutnya, bab keempat, yaitu di internal assessment. Pada bab ini menjelaskan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam fungsi-fungsi bisnis utama seperti manajemen, pemasaran, keuangan, operasi, riset, dan pengembangan serta sistem informasi. Pada bab ini menggunakan alat bantu termasuk value chain analysis, financial ratio analysis, dan juga resource based view atau RBV. Pada RBV menekankan bahwa sumber daya yang unik dan juga sulit ditiru memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Evaluasi internal yang tepat memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi dan juga kapabilitas yang dimiliki. Masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 5, membahas mengenai strategies in action. Pada bab ini menjelaskan berbagai jenis strategi yang dapat digunakan organisasi, baik pada tingkat perusahaan, mencakup integrasi vertikal, diversifikasi, dan juga retrenchment, maupun pada tingkat unit bisnis, mencakup strategi generic porter, yang mencakup juga cost leadership, differentiation, dan juga fokus. Selain itu dibahas pula pada bab ini mengenai strategic management tools seperti BCG Metric, IE Matrix, dan juga Grand Strategy Matrix.
Pada bab ini memiliki pemilihan strategi yang tepat juga harus mempertimbangkan hasil penilaian internal dan juga eksternal. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu strategi analysis and choice, di mana pada bab ini memiliki fokus utama memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Pada bab ini, prosesnya menggunakan input stage, matching stage, dan juga decision stage dalam strategi formulation framework. Pada bab ini menggunakan alat bantu utama mencakup SWOT matrix, space matrix, BCG matrix, quantitative strategic planning matrix, atau QSPM. QSPM ini digunakan untuk mengevaluasi dan juga menentukan strategi yang paling layak berdasarkan bobot faktor strategis. Selanjutnya adalah bab 7, yaitu implementing strategies, management and operation issue. Pada bab ini, diyakini strategi yang bagus tidak akan efektif tanpa implementasi yang tepat. Pada bab ini membahas tantangan dan juga implementasi strategi, termasuk penyesuaian struktur organisasi, kepemimpinan, budaya, dan juga sumber daya manusia. Perubahan strategi seringkali menuntut restrukturisasi organisasi, perumusan kebijakan baru, serta sistem penghargaan yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Kepemimpinan yang kuat dan juga komunikasi yang jelas sangat krusial dalam tahap ini. Selanjutnya masuk ke bab 8, yaitu implementing strategies. Marketing, finance, or accounting, R&D, and MES issue. Pada bab ini diyakini implementasi strategi juga menyangkut fungsi-fungsi bisnis lainnya seperti pemasaran yang mencakup strategi produk, harga, tempat, dan juga promosi, keuangan atau akuntansi yang mencakup pendanaan dan juga penganggaran modal, dan dan riset dan pengembangan yang mencakup inovasi produk dan proses. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen yang mencakup pengumpulan dan penyebaran informasi strategis. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada sinergi antar fungsi-fungsi tersebut. Alokasi anggaran juga menjadi aspek penting dalam mendukung strategi yang dipilih. Selanjutnya adalah bab 9, yaitu strategi review, evaluation, and control. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dari proses bisnis strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan tetap relevan dan juga efektif. Proses ini mencakup 3 aktivitas utama, yaitu meninjau faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, dan juga yang terakhir mengambil tindakan korektif. Kriteria evaluasi strategi meliputi konsistensi, kelayakan, keunggulan kompetitif, dan juga respon terhadap perubahan. Sistem informasi yang andal dan juga umpan balik dari implementasi menjadi dasar dari pengembalian keputusan pada tahap ini. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 10. Membahas mengenai business ethics, social responsibility, dan juga environmental sustainability. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial semakin penting dalam manajemen strategis modern. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Pada bab ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etis, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum ke dalam strategi organisasi. Perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial cenderung mendapatkan reputasi yang baik dan juga kepercayaan pemangku kepentingan. Masuk ke bab terakhir, yaitu bab 11, membahas mengenai global dan juga internasional isu. Dalam bab ini membahas mengenai dalam dunia yang semakin global, perusahaan harus mempertimbangkan strategi internasional untuk tumbuh dan bersaing. Bab ini membahas manfaat dan juga resiko ekspansi global, termasuk pertimbangan budaya, politik, ekonomi, dan hukum. Strategi internasional dapat berupa lisensi, waralaba, joint venture, akuisisi, atau pembentukan anak perusahaan. Keputusan untuk go global harus disesuaikan dengan sumber daya perusahaan dan juga kondisi pasar sasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.